Welcome back with me. Hari ini kita bakal lanjutkan cerita kemarin tentang penginapan angker. Kinan dan Ara langsung berlari ke semak-semak tempat Yasmin menemani gadis kecil itu. Kinan bergidik ngeri melihat di sekitar Yasmin sudah dipenuhi berbagai macam sosok yang menginginkan jiwa Yasmin. Namun Kinan berusaha untuk bersikap biasa saja agar tidak membuat kakak dan adiknya ketakutan. Yasmin yang melihat kedua kakaknya begitu panik langsung tertawa tanpa dosa. Ara pun langsung menoyor kepala Yasmin. "Adik bodoh, bikin kakak panik aja," gerutu Ara. Ara terus ngomel Yasmin. Hingga tanpa sadar ada sosok yang sangat tinggi dan besar hingga tak terlihat kepalanya hendak meraih Yasmin. "Yasmin, awas!" teriak Kinan sambil meraih tangan Yasmin dan Ara. Melihat sosok itu tak menyerah, Kinan langsung mengajak Ara dan Yasmin berlari. Mereka bertiga berlari tak tentu arah. Di tengah pelarian mereka, Yasmin tiba-tiba berhenti dan diam, membuat Ara dan Kinan berhenti dan bingung. Yasmin memutar badannya dan hendak berlari kembali ke tempat tadi. Ara dan Kinan langsung mencegah Yasmin. "Yasmin, kau mau kemana?" tanya Ara. Kinan yang menyadari ada yang aneh dengan Yasmin langsung menahan tangan Yasmin. Yasmin hanya diam dan meronta, ingin kembali karena mereka meninggalkan gadis kecil itu. "Yasmin," panggil Kinan. Yasmin berteriak penuh emosi, meminta menjemput gadis kecil yang mereka tinggalkan. "Kak, kita ninggalin seorang gadis kecil di sana. Kakak egois sekali," teriak Yasmin. Ara yang kesal dengan tingkah adiknya pun ikut emosi. "Kamu bodoh atau gila, Yasmin? Nyawa kamu terancam dan kamu malah mementingkan orang lain. Asal kamu tahu, gadis kecil itu bukanlah manusia," bentak Ara. Yasmin pun tersadar dan langsung terduduk lemas ketakutan. Yasmin yang tadinya sudah dibutakan mulai mengingat semua keanehan-keanehan dari gadis kecil itu. "Kakak, kenapa kakak meninggalkanku?" ucap gadis kecil itu yang tiba-tiba muncul di depan Yasmin dengan wajah galak. Yasmin yang amat ketakutan terdiam dan menelan ludah melihat gadis kecil itu semakin mendekat. Yasmin langsung lari bersama kedua kakaknya. Mereka terus berlari di tengah gelapnya malam tanpa penerangan. Mereka bahkan tak tahu ke arah mana mereka berlari, karena yang terpenting adalah mereka harus lepas dari kejaran gadis kecil yang sangat menyebalkan itu.
Setelah lama mereka berlari tak tentu arah, mereka melihat sebuah cahaya remang-remang di ujung jalan. Mereka pun merasa lega karena mereka bisa keluar dari hutan yang gelap itu. Mereka bertiga langsung berlari menuju cahaya itu. Namun, tiba-tiba Yasmin terjatuh dan kakinya diseret menuju kembali ke dalam hutan. "Yasmin!" teriak Ara dan Gina. Ara berusaha menahan tangan Yasmin, sedangkan Gina berusaha melepaskan cengkraman tangan yang ada di kaki Yasmin. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa melepaskan Yasmin. "Hihihi, mau aku bantu, Kak?" ucap gadis kecil yang tiba-tiba muncul di depan Gina. Gina langsung terburu-buru berusaha melepaskan cengkraman tangan di kaki Yasmin. Tepat sebelum gadis kecil itu mendekat, Kinan berhasil melepaskan kaki Yasmin dan mereka bertiga langsung lari sekuat tenaga. Mereka yang sudah terengah-engah kehabisan napas dibuat senang dengan apa yang ada di depan mereka. "Kak, itu hotel kita. Kita selamat, Kak!" teriak Yasmin senang. Mereka bertiga merasa sangat lega dan bergegas masuk. Suasana hotel pun masih sama seperti ketika mereka datang. Hanya area dapur hotel yang tampak sangat sibuk menyiapkan sesuatu. Padahal itu sudah tengah malam. Mereka yang tak mau ambil pusing pun memasuki lift menuju kamar mereka di lantai 9. Lift tiba-tiba berhenti dan terbuka ketika sampai di lantai 4. Meski tak ada siapa-siapa yang masuk, suasana di dalam lift langsung terasa sesak. Seperti tak hanya ada mereka bertiga di dalam lift. Ara, Kinan, dan Yasmin saling pandang dan berpegangan tangan khawatir. Mereka tak berani bergerak sedikit pun hingga sampai di lantai kamar mereka. Lift yang harusnya naik ke lantai 9 malah turun kembali ke lobi. Hal ini membuat mereka bertiga bingung dan khawatir. Benar saja, lift terbuka ketika sampai lobi dan suasana di dalam lift menjadi lebih lega. Yasmin yang merasa ada sesuatu yang mendekat menjadi gelisah dan memaksa lift untuk cepat menutup. Setelah lift menutup, mereka pun naik menuju lantai 9 dengan nyaman. Setelah sampai di lantai 9, Kinan dan Yasmin berpandangan khawatir melihat apa yang ada di depan mereka. Ara yang tidak tahu apa-apa bingung dengan tatapan bertanya-tanya. "Kak, nanti kakak harus ikutin langkah Kak Kinan dan Yasmin ya. Jangan sampai tidak," bisik Yasmin pada Ara. Ara yang menyadari akan adanya bahaya yang tidak bisa ia lihat pun menurut. Mereka hanya butuh 6 langkah tanpa mengusik makhluk yang menghalangi jalan mereka menuju kamar agar tidak terjadi apapun. Namun, sehati-hati apapun mereka melangkah, makhluk besar di hadapan mereka tetap terusik karena aroma wangi yang mengular dari badan mereka bertiga.
itu sudah terusik, Kinan menyeret Ara dan Yasmin berlari menuju kamar mereka secepat mungkin. Setelah sampai di depan pintu kamar, Ara sangat gugup mencari kunci pintu. Hingga tanpa sengaja, ia menjatuhkan kunci. Yasmin yang sangat ketakutan terus saja memburu-buru Ara untuk membuka pintu. "Tenang kak, jangan terlalu panik," teriak Kinan gemas melihat kakaknya yang tak kunjung berhasil membuka pintu. Karena Ara tak kunjung tenang, Kinan pun mengambil alih kunci dari tangan Ara dan berhasil membuka pintu. Mereka bertiga sontak masuk dan mengunci pintu kamar. Ara dan Kinan merasa lega sembari bersandar pada pintu. Namun Yasmin yang terus saja mematung membuat Kinan mengalihkan pandangannya. "Yasmin, kamu kenapa melamun?" tanya Kinan. Yasmin hanya menunjuk ke arah sudut kamar dekat rak sepatu dengan jari telunjuknya tanpa berkata apa-apa.